Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Faruqi dengan NIM 23110501113 dari kelas 5 IPID. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial penelusuran menggunakan beberapa sumber informasi Islam. Baik, langsung saja pada sumber informasi yang pertama, yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir bisa di-download berupa aplikasi melalui Google Chrome. Di sini saya sudah mencari Tafsir Ibnu Katsir download. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan lihat ada Islam download Tafsir Ibnu Katsir lengkap. Klik pada bagian itu, lalu akan terbuka pada menu seperti ini. Untuk mendownload aplikasinya bisa langsung klik bagian ini, Tafsir Full-Like.exe. Sebelumnya saya sudah mendownload aplikasinya. Kita langsung lihat di hasil download. Di sini langsung saja kita klik 2 kali, maka akan langsung terbuka aplikasi dari Tafsir Ibnu Katsir ini. Nah, di dalam aplikasi ini tersedia semua surah, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah yang terakhir, yaitu surah An-Nas. Di sini kita bisa melihat tafsir dari beberapa surah tersebut. Dari surah tersebut, misalnya surah Al-Baqarah, di sini kita bisa melihat ada pilihan keutamaan surah Al-Baqarah dan Ali Imran, keutamaan 7 surah yang paling panjang. Di sini kita bisa klik salah satu, Al-Baqarah ayat 1, maka akan ditampilkan bacaan ayatnya dan juga beberapa penjelasan mengenai ayat tersebut. Di sini juga terdapat hadis-hadis yang berhubungan mengenai ayat-ayat tersebut. Baik, selanjutnya sumber telusur selanjutnya adalah Waqfiyah. Untuk mencarinya bisa ketik saja di Google Chrome waqfiyah.com, maka akan muncul halaman di hasil pencarian. Kita klik lagi tadi waqfiyah.com. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk memudahkannya, kita translate ke bagian bahasa Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan penelusuran terkait penulis buku, ataupun ingin mencari buku-buku yang terkait dengan penulis yang sudah diketahui. Di sini ada beberapa bagian, ada paling banyak diunduh, ada penulis, bagian buku, dan lain-lain. Di pilihan bagian buku ada banyak bagian seperti model kecerdasan buatan, buku bergambar, dan lain-lain. Di bagian penulis kita bisa melihat nama berbagai penulis yang tersimpan di sini. Misalnya Ibnu Rif'ah, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Ansari. Kita klik, maka akan muncul deskripsi penulis. Di bawahnya akan muncul buku yang ditulis oleh sang penulis. Di sini ada 3 buku yang ditulis. Ketika kita klik salah satu buku, maka akan terlihat informasi dari buku ini, seperti pengarang, status pengindeksan, penerbit, jumlah volume, dan lain-lain sampai ke jumlah yang melihat buku ini. Di sini juga ada fitur untuk mendownload isi bagian-bagian dari buku. Masing-masing bagian dari buku itu bisa diunduh. Di sini ada pilihannya. Teman-teman bisa unduh saja jika perlu untuk menyimpannya. Baik, untuk penelusuran selanjutnya menggunakan Al-Maktabah Syamilah.
Di sini di dalam Al-Maktabah Syamilah, sebelumnya saya mencari Al-Maktabah Syamilah. Nah, untuk yang tempat penelusurannya yang berbahasa Arab ini, kita klik. Nah, maka akan muncul halaman menu seperti ini. Ditranslate saja ke bahasa Indonesia agar lebih mudah untuk menjelajahinya. Klik jelajahi perpustakaan, maka akan muncul banyak topik yang bisa kita pilih, seperti yang sudah ada di sini. Ada doktrin, perbedaan tanggapan, interpretasi, ilmu Al-Quran dan prinsip penafsiran, tajwid dan baca Al-Quran, dan lain-lain. Selanjutnya, jika ingin menyimpan yang diperlukan, bisa untuk mengunduh perpustakaan ini dalam bentuk aplikasi, maka ada beberapa versi, yaitu versi Android, versi iPhone atau iPad, ada juga versi komputer Windows 7 dan di atasnya. Jika ingin mengunduh, maka lakukan di bagian unduh perpustakaan. Jika mengklik tulisan rumah dalam bahasa Indonesia, maka akan kembali ke bagian beranda. Di sini ada indeks penulis, di mana akan menunjukkan nama-nama penulis serta jumlah buku yang sudah diterbitkan oleh penulis tersebut. Selanjutnya, penelusuran dengan Nur Library atau Nurbook. Untuk mencarinya, ketik Nurbook, maka akan muncul pilihan seperti ini. Di hasil pencarian, pilih yang ada bahasa Arab. Nah, di sini bisa ditranslate lagi untuk memudahkan pencarian. Di bagiannya ada di sini pilihan-pilihannya, seperti ingin mencari, langsung klik mencari. Jika ingin melihat menu, maka di bagian menu ini akan ada beberapa pilihan seperti bagian buku, penulis buku, kutipan buku, ulasan, komunitas intelektual, menerbitkan buku. Selanjutnya ada penulis buku. Di sini ada beberapa penulis. Di sini akan ditampilkan beberapa penulis yang sudah menerbitkan buku, seperti Akui Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sini diklik di bagian penulis terkenal, maka akan muncul penulis-penulis yang terkenal, dan juga ada jumlah buku yang sudah diterbitkan, seperti Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sudah menerbitkan lebih dari 500 buku. Di bagian buku akan muncul beberapa topik mengenai beberapa buku yang mengenai beberapa buku. Di bagian beranda atau bagian home, kita bisa melakukan pencarian langsung menggunakan atau dengan memasukkan topik seperti sholat, seperti misalnya tajwid. Nah, di sini akan muncul buku sesuai dengan topik yang kita cari. Misalnya di sini ilmu tajwid, aturan tajwid. Tajwid mudah, tajwid yang disederhanakan. Di bagian buku juga bisa kita lihat di sini ada topik tertentu seperti novel dan cerita sastra, Islam, manusia dan peningkatan diri. Coba kita klik salah satu. Maka akan muncul seperti ini.
Nah, di sini nanti akan muncul buku-buku yang berhubungan dengan topik yang kita klik tadi. Pilih salah satu, maka akan terbuka bukunya. Nah, di sini nanti akan muncul juga informasi mengenai buku tersebut seperti pengarang, bahasa, penerbit, dan yang lain. Beberapa buku mungkin bisa di-download dan ada juga yang tidak bisa untuk di-download untuk disimpan. Baik, sekian tutorial penelusuran sumber informasi Islam dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.